Halo semuanya, selamat datang di channel Live in Odyssey. Dan sekarang saya baru ada di Hong Kong. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor seperti apa sih indahnya kota Hong Kong, yang merupakan salah satu negara dan juga kota metropolitan yang cukup besar dan cukup terkenal. Let's go. Jadi saya mulai video ini dari kawasan Avenue of the Stars ya. Dan ini tepat di depan patung Bruce Lee yang menjadi ikon dari Avenue of the Stars ini. Tapi patung Bruce Lee ini salah satu daya tarik juga, tapi nggak cuma ada di Avenue of the Stars, itu juga ada di tempat-tempat lain tuh. Nah, The Bruce Lee Way ya, itu patungnya ya. Nah, dan ini juga merupakan ya seperti Hall of Fame lah untuk Bruce Lee yang meraih Hong Kong Film Award Star of the Century ya pada tahun 2005. Nah, ini gelarnya spesial diberikan untuk Bruce Lee karena menjadi influencer yang cukup berpengaruh ya, nggak cuma dalam ilmu bela diri tapi juga dalam aksi di film aksi dan film laga seperti itu. Ya, memang pun sayang beribu sayang usianya nggak panjang ya, cuma 32 tahun, habis itu beliau pass away. Tapi memang legasinya masih ada sampai sekarang. Ya, salah satunya adalah bela diri Jeet Kune Do. Nah, dan sekarang kita lanjut jalan-jalan di kawasan Avenue of the Stars ya. Nah, jadi Avenue of the Stars ini maksudnya apa sih? Nah, jadi di sini ya nanti ada beberapa cap tangan maupun ukiran wajah dari tokoh-tokoh terkenal yang berasal dari Hong Kong. Ya, bisa itu penyanyi, bisa aktor, aktris, direktur film, dan lain sebagainya. Pokoknya tokoh-tokoh terkenal dari industri kreatif yang berasal dari Hong Kong gitulah ya. Nah, dan memang ada ya, actually tadi saya udah jalan sih dari port terminalnya, ada di sebelah sana, ada jauh ke sini. Nah, dan saya juga udah lihat beberapa cap tangan ya yang ada di Avenue of the Stars, dan memang ada beberapa yang memang saya idolakan karena saya juga suka sama bela diri Cina gitu, khususnya kungfu, wushu dan lain sebagainya itu dan sebangsanya. Jadi nggak heran kalau ya sebuah kebahagiaan dan kebanggaan sendiri bisa ada di sini. Ya, kita langsung spill aja ya satu-satu. Nah, jadi ini seperti ini dia Avenue of the Stars ya. Jadi banyak dipajang entah itu ukiran wajah ataupun cap tangan ya dari tokoh yang terkenal yang berasal dari Hong Kong. Nah, ini dia. Dan ini saya spill dikit ya pemandangan di Hong Kong ya. Entah ini kabutnya itu memang karena cuaca berkabut atau karena polusi ya, saya kurang begitu paham. Yang jelas cukup bagus sih, andai kata ini kok bener-bener cerah gitu ya, 100% sunny gitu. Ya, lanjut yang jalan-jalan. Dan di kawasan Avenue of the Stars ini juga ada yang namanya K11 Museum. Nah, jadi ini museum dan juga mall yang berada dalam satu tempat. Cukup unik sih. Nah, kita lanjut ya. Dan memang saya amatin banyak banget ya tokoh-tokoh terkenal dari Hong Kong yang dipajang di Avenue of the Stars ini. Ya, tapak tangan sama ukiran wajahnya lah. Itu ya. Nah, jadi ini dia yang pertama favorit saya yang ada di Avenue of the Stars ini adalah Bruce Lee. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama Bruce Lee? Tokoh bela diri terkenal dan juga pemain film laga yang terkenal ya. Dan memang legasinya banyak banget seperti yang tadi di awal video saya bilang. Salah satunya Jeet Kune Do, terus untuk kemajuan martial art dan lain sebagainya. Ya, dan juga filosofinya, kata-katanya, quotes-quotesnya itu juga memang berbobot banget lah dari Bruce Lee ini. Nah, berikutnya ada cap tangan dari Sammo Hung. Nah, jadi siapa sih yang nggak kenal Sammo Hung? Jadi Sammo Hung itu memiliki julukan pria gendut paling gesit di dunia. Nah, beliau itu adalah aktor film laga dan juga pelaku bela diri juga. Dan kalau bisa kalian lihat di setiap film yang beliau mainkan ya, itu gerakan beliau itu luas banget. Ya, mengesampingkan ukuran badannya yang mungkin di atas rata-rata pelaku bela diri pada umumnya, tapi gila masih luas banget gerakannya. Dan juga beliau itu jadi koreografer untuk aksi pertarungan di film laga ya. Nah, memang sangat-sangat terkenal
dari ahli bela diri jadi main film ya. Berikutnya ada cap tangan dari Jackie Chan. Apalagi tokoh satu ini pasti kenal semua nih ya. Bermain di banyak film laga, memproduksi banyak film juga, dan yang jadi ciri khas Jackie Chan ya, kalau dia main film itu ya, aksi-aksi akrobatiknya, stuntnya itu beliau lakukan sendiri tanpa stuntman pengganti. Nah, dan ini ada cap tanda tangannya juga nih, diukir tuh. Nah, dan memang Mr. Jackie Chan ini totalitas banget ya kalau bikin film. Sampai aksi stunt yang menantang nyawa pun beliau lakukan gitu loh. Ya. Dan pada akhirnya dengan dedikasinya beliau berhasil meraih piala Oscar. Untuk tahunnya saya lupa ya, yang jelas beliau udah dapat piala Oscar. Ya, berikutnya ada cap tangan dari Mr. Jet Li, one of my favorite juga. Jadi beliau ini pelaku bela diri dan juga pemain film laga juga ya. Dan kalau untuk wushu sendiri ya, jurus beliau yang terkenal itu salah satunya adalah jurus pedang mabuk. Nah, kalau Jackie Chan kan Dragon Fist gitu ya, tinju mabuk gitu ya, jurus mabuk biasa. Kalau Jet Li ini pedang mabuk. Nah, itu cukup unik banget sih, mabuk pakai pedang main jurus gitu ya. Saya juga pernah nyoba dan memang nggak segampang itu. Nah, beliau juga selain Hall of Fame di sini, beliau juga punya Hall of Fame di Hollywood di Hollywood Amerika juga. Ya, salah satu aktor laga yang fenomenal juga pada masanya ya. Nah, berikutnya ada ukiran dari Mr. Stephen Chow ya. Jadi beliau ini juga direktur film dan juga aktor juga ya. Tapi filmnya ini film kungfu action komedi gitu ya. Seperti Kung Fu Hustle, habis itu Shaolin Soccer, itu kan ada unsur bela dirinya tapi kocak gitu loh. Ya. Dan juga beliau ini kalau nyari cast film itu juga cukup unik juga. Dan juga suka banget improvisasi ya beliau itu ya. Ya, dan di sini ada semacam kanopi-kanopi gitu ya, cuma nggak tertutup pohon 100%. Dan FYI, kalau di Hong Kong itu ya di tempat umum nggak bisa sembarangan merokok, no smoking. Nah, kalau ketahuan merokok didenda 3.000 Hong Kong dolar kalau nggak salah ini ya. Nah, ya lumayan jane denda nih. Untung saya nggak udut, hehehe. Nah, jadi anyway saya nggak sendirian ya, kali ini ada Alvin yang kebetulan pernah kesini. Jadi dia itu jadi tour guide buat saya biar saya nggak nyasar ya. Nah, dia udah pernah kesini jadi tak suruh nemenin. Nah, dan di sini juga ada Hong Kong Disneyland ya, cuma ada di beda pulau ya, di seberang. Iya, di Lantau Island kalau Disneyland itu ya. Cok matane dada-dada. Nah, berikutnya di Avenue of the Star ini ada juga yang namanya The Hong Kong Film Award Statue ya, patung penghargaan film Hong Kong ya. Dan ini lokasinya masih di Avenue of the Star. Nah, jadi memang ya Hong Kong itu juga salah satu penghasil film-film yang cukup sukses di dunia ya. Banyak banget karya-karyanya yang mendunia, go internasional gitu. Ya kalau saya taunya ya cuma yang film-film bela diri karena nontonnya itu. Nah, dan di sini di Avenue of the Star ini kalian juga bisa foto-foto di sini sambil lihat pemandangan gedung-gedung tinggi di sebelah sana. Di sini juga banyak sih gedung tinggi. Ya tuh. Ya. Andai kata kok ini nggak ada kabutnya, bagus nih. Ya, sekarang saya ada di jembatan yang ada di jembatan pedestrian sih yang ada di Avenue of the Star. Dan ini banyak bocil-bocil sekolah ya, karena pada saat video ini diambil ini adalah hari Senin. Jadi banyak bocil-bocil yang baru sekolah dan nampaknya kayaknya suruh menggambar nih pemandangan kota gitu di sana ya. Kalau saya suruh gambar ya hasilnya ya gambar 2 gunung, terus ada rumahnya, ada jalan, ada sawah. Ya you know lah, itu gambar paling template sedunia itu. Nah, dan di bawah ada apaan nih? Ya udah lama coy. Lagi duduk tuh orang. Iya, capek pegel. Nah, ini di sini juga cocok nih buat foto-foto nih ya. Pemandangannya lebih jelas gitu ya. Secara ada di atas gitu.
Ya, sekarang saya jalan-jalan di kawasan kotanya ya. Tadi udah dari Avenue of the Star, udah puas. Ini U1881 Heritage. Anjay. Ini kayak mall bukan sih? Iya. Cocok nih foto-foto di sini nih. Wih, banyak banget nih yang bisa buat foto-foto di sini nih. Di sini. Dan seperti ini dia penampakan di kotanya ya. Memang benar-benar ciri khas kota besar dan juga apa? Tata kotanya ya cukup bagus, cukup rapi juga. Dan tertib. Di samping memang masih banyaknya taksi yang masih antik ya. Dan ini area untuk pejalan kaki cukup luas dan cukup rimbun juga. Nah, jadi negara Hong Kong ini ya juga menjadi salah satu negara yang diminati oleh beberapa masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan di sini ya. Yang mana ya pendapatan per bulannya juga cukup baik di sini. Fasilitas penunjang kehidupannya juga cukup lengkap, cukup baik. Fasilitas umumnya oke, transportasi umumnya lengkap. Dan harga transportasi umumnya terjangkau. Jadi memang di kawasan Asia Timur ini ya selain Hong Kong ada juga yang diminati itu Jepang, terus Taiwan, Korea Selatan itu diminati untuk mencari pekerjaan ya di negara-negara tersebut ya. Ini ada Langham Hotel, ya, Peking Road. Nah ini ada banyak kawasan perbelanjaan di sini di kotanya. Ya ampun, kayaknya sehari aja nggak cukup deh explore Hong Kong deh. Jadi ini ada Hong Kong Hotel ya, yang bangunannya itu jadi satu sama Harbour City Mall. Gila, ini besar banget loh. Karena mau masuk ke cruise ship-nya itu ya, mau ke cruise terminalnya, itu masuk lewat Harbour City Mall dulu. Gila, gede banget ini. Pakuwon Mall Jogja kalah ini. Padahal saya jalan-jalan di Pakuwon itu aja udah capek nemenin mama sama adik. Udah capek di Pakuwon, apalagi ini ya. Ada juga lewat sini sempak, gede banget mallnya sih. Jadi ini dia exit dari Harbour City Mall ya, yang paling dekat dengan cruise terminalnya. Besar banget ini mall ya. Jadi mau ke cruise terminal harus masuk mall dulu. Bentar, ini dibikin kecil ya. Biar muat. Sekarang saya udah ada di Harbour City Mall ya. Nah, satu ngadem, kedua sambil cuci mata. Melihat barang-barang yang belum bisa saya afford pakai gaji saya yang 2 juta per bulan ini. Ya udah, Rolex. Jelas nggak kebeli nih mah. Banyak toko-toko jam mahal di sini ya. Banyak ya kayak merek-merek terkenal gitu ya, karena maklum di mall pusat perbelanjaan. Cuy, style lo cindo banget cuy. Cindo-cindo mau kondangan nih. Celana katun krem. Hem kompor-kompor. Oke, jadi itu dia edisi saya jalan-jalan di Hong Kong kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian. Ciao.